Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, untuk pembelajaran tematik kali ini kita akan mempelajari mengenai bilangan cacah. Tentunya hal ini sudah kalian pelajari di kelas 1. Nah, kira-kira apa saja ya yang akan kita ulas kembali di kelas 2 mengenai bilangan cacah? Nah, di sini sudah Bu Zeni tuliskan, yaitu mengenai menulis lambang bilangan, membaca bilangan, lalu mengurutkan bilangan. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak tentang materi ini? Baik, kalau begitu, mari kita mulai pembelajaran tematik hari ini ya. Selanjutnya, Ibu sudah menyediakan kubus satuan. Nah, ini yang pertama, Ibu hanya memberikan kalian satu buah kubus. Nah, ini berarti satu kubus satuan. Selanjutnya, nah, dari satu kubus satuan ini, Bu Zeni gabungkan. Nih, ada 10 ya. Ada 10 kubusnya. Berarti ini jika satu kubus satuan ini digabungkan, maka dia akan menjadi satu puluhan. Nah, ini ya, ini digabungkan menjadi satu puluhan. Lalu ditulis 10. Nah, ditulisnya seperti ini ya. Kemudian, nah, Bu Zeni, gabungkan kembali. Nah, ini adalah barisan kubus puluhan. Nah, ada 10 kubus puluhan. Ini Bu Zeni gabungkan ya. Lalu jika digabungkan 10 kubus puluhan ini, dia akan menjadi satu barisan nih, ratusan. Lalu ditulis 100. Nah, seperti ini ya angkanya 100. Baik, nah di sini Bu Zeni tampilkan lagi. Bu Zeni punya di sini dua barisan atau dua kelompok kubus ratusan. Nah, ini ada dua, berarti 200 nih. Ditulis 200. Nah, gabungannya ada dua nih, ada dua kubus ratusan. Nah, ini ya, dua kumpulan kubus ratusan. Lalu, nah, di sini ada 4 barisan kubus puluhan. Nah, ini ada 4. Berarti 4 itu 40. Nah, ini ditulisnya 40. Selanjutnya, ada 3 kubus satuan. Hanya ada 3, ditulisnya 3. Nah, kalau menulis seperti ini kira-kira bagaimana ya? Yang berbunyi nih 243. Ditulisnya seperti apa? Nah, ditulisnya seperti ini. 243. 2 dari mana? Nah, ini dari 200-an. Nah, ini kan ada dua barisan ratusan ya. Berarti tulis di sini 2. Lalu ada 4 barisan puluhan. Berarti kan ini tadi 40 di sini ya. Berarti di sininya 4. Nah, ada 4 barisan. Berarti sini kita tulis 4. Dan yang terakhir itu adalah hanya ada 3 kubus satuan. Nah, ini kita tulis paling belakang. 3. Ya, mudah kan? Nah, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya ya. Baik, di sini Ibu sudah menyediakan nama bilangan dan lambang bilangan. Nah, kita fokus ke angka yang tertera di sini ya. Kalau di sini ada bunyi puluh, ratus, nah itu kita lebih fokusnya ke angka untuk memudahkan kalian saat menulis lambang bilangannya. Nah, di slide sebelumnya tadi sudah Ibu jelaskan bahwa dari beberapa kubus satuan jika digabungkan bisa menjadi puluhan. Lalu puluhan jika digabungkan bisa menjadi ratusan. Nah, sekarang kita coba menuliskan lambang bilangan jika ternyata tidak
terdapat gambar, hanya ada nama bilangan seperti ini. Kira-kira bagaimana ya menulis lambang bilangannya? Nah, sekarang kita fokus ke angka yang tersedia di nama bilangan. 45. Nah, di situ ada angka 4 dan 5. Berarti menulis lambang bilangannya adalah 45. Nah, ini dibacanya 45. Nah, ini bunyi puluhnya kita anggap lebur ya. Jadi kita fokus ke angkanya. Berarti untuk menuliskan lambang bilangannya bisa dengan angka 4 dan 5. Nah, selanjutnya nama bilangannya 109. Nah, ini tidak ada bunyi puluhnya. Adanya hanya ratus. Berarti ini 100. Lalu karena nggak ada puluhnya, berarti 0. Berarti ini 9. Nih, sekarang nih ada angka se. Se itu berarti 1 ya. Terus puluhnya nggak ada, berarti 0. Lalu belakangnya adalah 9. Berarti ini 109 bisa ditulis dengan angka 109. Selanjutnya 236. Nah, ada angka 2, ada angka 3, lalu ada angka 6. Berarti 236 itu tertulisnya bisa 2, 3, dan 6. Dibacanya 236. Nah, selanjutnya 378. Kita lihat angka-angka yang tersedia yaitu angka 3, lalu 7, lalu 8. Ya, berarti lambang bilangannya adalah 378. Nah, mudah kan untuk menuliskan lambang bilangannya? Selanjutnya, Ibu menyediakan 10 loyang biskuit, di mana masing-masing loyang ini berisi 10 biskuit. Nah, jika semuanya dijumlah, 10 loyang biskuit ini bernilai 100. Ya, selanjutnya, nah di sini Ibu punya 2 loyang biskuit. Ya, satu loyang isinya masih 10, berarti bernilai 20. Dan yang terakhir, Ibu hanya memiliki 5 biskuit. Ya, di sini 100, sini 20, sini 5. Nah, kira-kira cara membacanya bagaimana ya? Ada yang sudah bisa? Baik. Nah, ini jika 100 ditambah 20 ditambah 5. Nah, jumlahnya ada berapa ya kira-kira? Ada 125. Nah, 125 ini dibaca 125. Dari mana kok bisa? Nah, di sini kan ada 125. Nah, mudah kan? Nah, kita tinggal ikutin aja angka-angka yang tersedia di sini. Nah, ini 125. Paham? Baik, selanjutnya Bu Zeni sediakan kembali contoh cara membaca lambang bilangan. Nah, ini Bu Zeni masih memakai barisan kubus ya. Nah, di sini ada 2 barisan yang bernilai ratusan, berarti 200. Lalu ada 5 barisan kubus bernilai yang puluhan. Nah, berarti 50. Dan ada 3 kubus satuan. Nah, kira-kira bagaimana cara membacanya? Nah, kita tinggal ikutin saja di sini ya. Nah, kita tinggal ikutin saja nih. Bunyinya 253. Nah, begini dibacanya ya, 253. Untuk selanjutnya, nah, di sini ada 3 barisan kubus ratusan.
lalu 3 barisan kubus puluhan, lalu ada 4 kubus satuan. Nah, 3, 3, 4 dibaca tinggal kita ikutin yang di sini, berarti 334. Jika ditulis 334. Nah, dibacanya 334. Paham? Selanjutnya, kita akan belajar mengurutkan bilangan. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan kotak-kotak yang berisi kertas. Nah, kotak yang besar ini berisi 100 lembar kertas. Nah, kotak yang kecil itu berisi hanya 10 lembar. Dan yang ini yang tidak dimasukkan kotak berarti hanya 1 lembar. Nah, sekarang kita lihat kertas yang berwarna biru. Nah, kita mulai dari kotak yang besar. Nah, untuk kertas yang berwarna biru ada 3 kotak besar. Berarti ini 300 ya. 100 ditambah 100 tambah 100 berarti 300. Nah, selanjutnya ini ada 2 kotak kecilnya, berarti 10 tambah 10 berarti 20. Dan di sini hanya ada 1 lembar kertas berwarna birunya, berarti 300 ditambah 20 ditambah 1 berarti 321 lembar kertas. Nah, selanjutnya kita lihat ke kertas yang berwarna hijau. Ada 2 kotak besarnya. Nah, masing-masing kotak besar tadi nilainya berapa? 100 kan? Berarti ini 100 tambah 100, 200. Kemudian, kotak kecilnya ada 4. Berarti 40. Karena kan masing-masing kotak nilainya 10. Dan yang sini hanya ada 2 lembar. Berarti jumlah kertas yang berwarna hijau itu adalah 242 lembar. Baik, untuk kertas yang berwarna kuning, kira-kira ada berapa ya? Ada yang bisa bantu Bu Zeni menghitung? Ya, kita hitung bersama-sama ya. Nah, 1, 2. Ada 2 kotak besarnya, berarti 200. Lalu kotak kecilnya ada berapa? Oh, ternyata ada 2 juga, berarti 20. Karena kan satu kotak kecilnya 10 ya. Berarti ini 20. Lalu, yang di sini ada berapa lembar ya kira-kira? Oh, ada 4, berarti 4 lembar. Nah, jumlahnya berapa ya semuanya? Berarti ini 224 ya. Oke, berarti untuk kertas yang berwarna biru itu ada 321. Sedangkan yang hijau ada 242. Yang terakhir, kertas yang berwarna kuning itu ada 224. Nah, kira-kira jika kita urutkan mulai dari yang paling sedikit, kertas yang berwarna apa yang terlebih dahulu ya? Nah, untuk menentukannya sekarang Bu Zeni kasih lihat di sini. Nah, untuk mengurutkannya kita sudah jelas sekali ya. Di sini nih ada 2. Nih, ada 2 bilangan yang angka depannya sama, yaitu 242 dan 224. Nah, lalu jika ada 2 yang sama begini, berarti kita lihat nilai tengahnya ya, lebih besar yang mana? Kalau lebih besar yang atas berarti dia yang lebih besar. Nih, 4 dan 2 berarti kan lebih besar yang 4. Berarti sudah bisa kita simpulkan bahwa kertas yang paling sedikit itu adalah kertas yang berwarna kuning. Nah, kita sudah bisa nih menentukannya. Kita lihat saja sudah jelas ya. Kuning yang paling sedikit, lalu hijau, kemudian yang paling banyak adalah yang berwarna biru.
Nah, paham kan? Cukup sekian pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan mudah. Baik, untuk anak-anakku, meskipun kita belajarnya dari rumah, kalian harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa tetap sholat 5 waktunya. Cukup sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.